aja. Foto. Rekam. Di FLS SMK Bupati Ungaran tahun 2021-2022 Iya dong. dengan tema Yuk deh. tegar di tengah keprihatinan menjadi teladan ratu sukses di masa depan. Peringatan untuk peserta MPLS 2021-2022 melaksanakan tata tertib sebagai berikut. Akan hadir WA dan link Zoom, kemudian menggunakan username asli, memakai seragam OSIS selalu on kamera dan mengikuti jalannya MPLS sesuai dengan arahan panitia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala SMK Praja Ungaran, Bapak Petranus. Yang saya cintai dan banggakan anak-anakku peserta didik baru SMK Jabatan. Selamat datang di FPLS SMK Jabatan Ungaran tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama, Sengon nomor dulu Pak Dani. syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat pengenalan lingkungan sekolah MTK tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema tegar di tengah keprihatinan menjadi teladan ratu sukses di masa depan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Dalam pemain. 5. Pengenalan stakeholder sekolah. 6. Kuis. 7. Penutupan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon. Mohon peserta untuk selalu on kamera dan unmute untuk Zoom videonya. Mikrofon on. Mikrofon off.
Praja Ungaran. Kepada Bapak Putra Eko Sutanto, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang sampai dengan detik ini masih melimpahkan nikmatnya pada kita semua. Terbukti bahwa di pagi hari yang cerah ini kita semua sama-sama bisa mengikuti kegiatan MPLS SMK Widya Praja Ungaran tahun pelajaran 2021-2022. Terkait dengan ini, yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak kami peserta MPLS SMK Widya Praja Ungaran tahun pelajaran 2021-2022 yang saat ini anak-anak semua sudah mengalami kenaikan tingkat yang sebelumnya kalian duduk di kelas 9 SMP maupun MTS, tapi sekarang kalian semua sudah duduk di kelas 10 SMK. Kemudian juga saya mengucapkan selamat datang bagi anak-anak semua di SMK Widya Praja Ungaran, dan kalian semua berarti saat ini menjadi anggota baru keluarga besar SMK Widya Praja Ungaran. Anak-anakku semua yang saya cintai, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembawa acara terkait dengan tema kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu walaupun dalam kondisi dan situasi yang saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita tetap semangat. Sementara ini karena situasi dan kondisi, anak-anak kami belum kami hadirkan di sekolah. Jadi karena belum memungkinkan untuk hadir di sekolah, maka untuk sementara kegiatan kita lakukan secara daring. Jadi jarak jauh. Insya Allah nanti kalau waktunya sudah memungkinkan, kalian semua akan kami hadirkan di sekolah. Anak-anakku semua yang saya cintai, terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diselenggarakan mulai hari ini, kalian nanti akan mendapatkan beberapa hal untuk mengenal lebih dekat SMK Widya Praja Ungaran. Tapi sekali lagi, mengenalnya nanti sementara masih mengenal jarak jauh. Jadi untuk saat ini nanti kalian mengenalnya masih jarak jauh, belum bisa melihat langsung, karena memang sesuai dengan peraturan dari pemerintah dalam kondisi sekarang, pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di masa pandemi COVID-19 ini, kita belum diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama.
Jadi menurut aturan pemerintah mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli ini ada PPKM darurat. Jadi pembatasan kegiatan termasuk kerumunan itu sangat dibatasi, sehingga termasuk MPLS pun saat ini kita laksanakan secara daring. Namun demikian tidak mengurangi makna dari pengenalan ini. Insya Allah dengan kalian mengikuti seluruh kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, nanti kalian akan mengenal lebih dekat SMK Widya Praja Ungaran. Kemudian di samping itu, bahwa kegiatan pembelajaran yang diawali dari MPLS ini juga nanti dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Jadi belum bisa secara langsung. Nanti sekali lagi setelah memungkinkan, maka kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa sama-sama segera melakukan kegiatan secara normal. Sekolah kita normal, jadi kita belajar di sekolah, kemudian nanti ada kegiatan praktek dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan di sekolah. Tapi untuk sementara ini berarti kita nanti dilaksanakan secara jauh. Sedikit saya sampaikan kepada anak-anak semua, bahwa di SMK Widya Praja Ungaran saat ini memiliki 6 program keahlian atau kompetensi keahlian, atau mudahnya adalah jurusan. Jadi ada 6 jurusan yang dimiliki SMK Widya Praja Ungaran. Yang pertama yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Itu ya kalau akuntansi dan keuangan lembaga, ini spesifik dalam bidang pencatatan keuangan, termasuk diantaranya yang saat ini dilakukan di tingkat desa, tingkat kelurahan, itu juga dilakukan penata usahaan keuangan. Nah ini nanti juga menjadi peluang bagi kalian semua untuk bisa ikut serta menjadi bagian dari pelaksana yang ada di desa maupun di kelurahan. Kemudian untuk yang kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ini spesialisasi dalam bidang administrasi perkantoran, baik kantor pemerintah, kemudian di industri maupun kantor-kantor yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu jurusan atau program keahlian atau kompetensi keahlian tata busana atau garmen. Jadi spesifikasinya adalah karena berarti menjahit, tapi tidak hanya sekedar menjahit. Itu mulai dari membuat desain, pola dan sebagainya, yang semuanya kita laksanakan sesuai dengan tuntutan yang terjadi saat ini. Jadi kita laksanakan termasuk buat pola dengan komputer dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu jurusan tata boga, yaitu terkait dengan masak memasak. Yang dimasak apa? Yaitu banyak. Baik itu masakan daerah, masakan nasional maupun masakan internasional, itu semuanya dibelajarkan kepada anak-anak yang mengambil jurusan tata boga. Kemudian yang kelima yaitu bisnis dan teknik dan bisnis sepeda motor. Ini yang kelima merupakan jurusan yang termasuk masih baru. Ya, spesialisasinya adalah pengelolaan mulai dari memperbaiki servis sepeda motor, mengenal lebih jauh terkait dengan mesin sepeda motor, sampai dengan pengelolaan bisnisnya. Sedangkan yang terakhir yang keenam adalah multimedia. Multimedia
ini terkait dengan IT. Jadi yang senang di bidang IT terutama terkait misalnya buat animasi dan sebagainya itu mengambil jurusan multimedia. Jadi ada 6 pilihan yang ada di SMK Widya Praja Ungaran yang kemarin sudah kalian pilih semua. Jadi 6 itu sudah kalian pilih semua sehingga kalian, oh saya kemarin milih tata busana. Tapi misalnya begini, ternyata nanti setelah MPLS kalian semua mendapatkan penjelasan, ternyata kok, oh saya ternyata pengen ke yang ini, selama itu masih memungkinkan itu diperkenankan. Memungkinkan misalnya jumlah dalam kelas itu masih memungkinkan untuk ditambah. Tapi kalau sudah penuh ya tidak bisa. Jadi beberapa pilihan nanti bisa kalian lakukan. Sehingga dengan 6 jurusan itu nanti kalian akan mendapatkan ilmu, keterampilan yang nantinya akan menjadi bekal kalian setelah lulus. Jadi setelah lulus nanti kalian akan mendapatkan bekal yang harapannya bisa digunakan, bisa untuk bekerja sendiri, bisa bekerja pada orang lain atau di perusahaan atau industri, atau mungkin melanjutkan sekolah, semuanya bisa. Jadi bukan berarti kalau di SMK itu biasanya tidak boleh melanjutkan, boleh. Kalau ingin memperdalam ilmunya, melanjutkan ke perguruan tinggi, itu dipersilahkan. Jadi semuanya boleh. Tapi yang diutamakan sebenarnya di SMK ini diharapkan setelah lulus kalian menjadi pengusaha. Jadi menjadi wirausahawan. Itu yang diharapkan. Dan sudah banyak kakak-kakak kelas kalian alumni dari sekolah ini yang menjadi pengusaha. Yang menjadi anggota legislatif ada, saat ini ada di tingkat kabupaten, menjadi anggota DPR juga ada. Kemudian yang menjadi pejabat ada, yang menjadi tentara ada, yang menjadi polisi ada, semuanya ada. Yang menjadi pengusaha besar juga ada. Di dekat sekolah ini juga ada salah satu alumni yang kebetulan sekarang jadi pengusaha percetakan yang besar, yang melayani pencetakan di seluruh Indonesia. Dan bahkan ada satu contoh, sehingga kalian semuanya harus bangga, punya semangat, dan kalian semua bisa. Dari manapun asalnya, kalian semua bisa. Saya berikan contoh. Pernah ada anak seorang buruh tani. Kebetulan dulu rumahnya itu di Susuan, dekat Gunung Kalong, yang mungkin rumahnya di Gunung Kalong, di dekatnya sana. Itu dulu sekolah di SMK Widya Praja Ungaran, dan yang kami ikut merasa bangga, sekarang dia menjadi pengusaha rumah makan tidak hanya di Ungaran, tapi di Texas, Amerika Serikat. Jadi ini contoh, sehingga kalian nanti semuanya sudah bisa, semuanya bisa menjadi pengusaha yang besar. Ini segera contoh. Sehingga sekali lagi kami pesan pada anak-anak semua, silakan semua semangat. Dari awal punya semangat. Walaupun kegiatan dari rumah tidak apa-apa. Jadi sementara dari rumah tidak apa-apa. Tapi yang jelas nanti kami akan berusaha, terutama yang terkait dengan kegiatan praktek, nanti akan kita coba atur sedemikian rupa agar nanti kalian benar-benar mendapatkan ilmu praktek yang sesungguhnya. Apalagi nanti semuanya sudah normal. Ini kita harapkan semuanya sudah dilaksanakan di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak semua. Kami terima kalian semua sebagai anggota baru keluarga besar SMK Widya Praja Ungaran, menjadi peserta didik di kelas 10 masing-masing jurusan. Dan nanti kalian bisa mengenal lebih banyak teman-teman kalian untuk sementara mengenal secara daring, termasuk mengenal Bapak Ibu guru kalian, tapi nanti kita berharap bisa mengenal secara langsung pada saat yang sudah memungkinkan. Insya Allah itu sebagai pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah
SMK Widya Praja Ungaran tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anak-anak semua di dalam mengikuti kegiatan ini, dan juga bagi Bapak Ibu guru semua yang mengelola kegiatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Widya Praja Ungaran tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan permohonan kita, doa kita, semuanya berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Anseko Sutanto yang telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini dan menyampaikan sambutan yang sangat inspiratif kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kami meminta untuk seluruh peserta MPLS untuk selalu menyimak seluruh materi dengan seksama, karena di akhir acara akan diadakan kuis untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia MPLS. Dan kami mohon agar anak-anak selalu on kamera dan mengikuti acara dengan tertib. Dan jangan lupa untuk menyimak materi dengan seksama. Rangkaian selanjutnya adalah protokol kesehatan dalam menghadapi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Bimawati, SPD. Kepada beliau kami persilakan. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Sudah pada antusias ya untuk mengikuti MPLS hari ini. Sebelumnya mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat mengikuti acara MPLS SMK Widya Praja tahun ajaran 2021-2020. Kita dalam keadaan sehat, juga kalian harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang telah memberi kalian kesempatan untuk meneruskan sekolah. Itu yang sangat kita patut syukuri, karena beberapa teman kalian hari ini belum bisa bergabung ke sekolah untuk melanjutkan sekolah jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah kalian sudah bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMK. Sebelumnya Ibu menyapa kalian yang sudah pernah chatting via WA dengan Bu Bima. Halo semuanya, ya, yang sudah chat sama Bu Bima. Terima kasih untuk semua pertanyaannya, semangatnya, ya, yang kemarin-kemarin sebelum bergabung banyak chat yang masuk, entah berapa ratus. Juga Ibu sekalian sampaikan terima kasih kepada orang tua atau wali kalian yang telah memberi support juga kepada kalian untuk bergabung ke SMK Widya Praja. Anak-anakku, saking semangatnya juga sampai sudah ada buku nanti pembelajarannya bagaimana di SMK Widya Praja. Nah, ini karena kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga untuk sementara pembelajaran kita adakan secara daring. Oke, sebenarnya apa sih virus corona itu? Kalian pasti juga sudah mengenal atau mendapat info dari sekolah kalian yang lalu, atau membaca berita, atau dari share-share grup WA, di Facebook, di internet, banyak sekali ya. Apa itu virus corona? Nah, virus corona itu macamnya sebenarnya banyak. Yang terakhir ada COVID-19. Ini yang dimulai wabahnya itu dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia sendiri COVID ini di bulan Maret. Sehingga mungkin kalau kalian mengingat kembali waktu SMP, mulai bulan Maret 2020 kalian sudah melakukan pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka sudah dihentikan. Kenapa? Karena virus corona ini sangat mudah penyebarannya. Ya, yang perlu Ibu sampaikan di sini, mungkin kalian sudah banyak virus itu seperti apa, menyerangnya apa, gejalanya misalnya batuk, pilek, kepala pusing, radang tenggorokan, itu sudah sering kalian dengarkan, sudah sering kalian dapat. Yang perlu penekanannya di sini adalah kesadaran kita untuk mentaati prokes atau protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan ini digunakan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, agar semua terhindar atau tidak terpapar oleh virus corona ini. Nah, penyebarannya seperti apa? Mari kita saksikan video bagaimana virus corona ini sangat mudah penularannya dan kenapa kita harus prokes, kita harus lakukan. Yuk kita simak video berikut ini. Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak. Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian Delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu,
Dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalian. Kita sering terkecoh bahwa satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, 1 bisa dikalikan dengan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi ini bertemu dengan lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena begitu ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan dia membawa virus yang kita nggak tahu, atau kita yang menularkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah, nggak harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jikalau kalian tidak punya kemewahan itu dan harus bertemu banyak lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain yang memang dimulai dari satu orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Oke, tadi kalian sudah melihat simulasi bagaimana virus corona itu menyebar. Kalian mungkin sudah waktu kecil main dakon atau congklak. Nah, itu seperti ini. Misalnya kita tidak prokes, kita nggak tahu kita ini OTG atau terpapar virus di mana saat kalian main misalnya. Terus kalian datang ke rumah. Di rumah itu waktu itu tidak ada yang tersebar virus, tidak ada yang terpapar virus. Kalian datang membawa virus karena kalian tidak prokes. Di rumah itu ada orang tua kalian, ada adik, ada kakak kalian misalnya, itu ada bapak, ibu, adik, ya, atau kakak, keluarga yang tinggal di situ, bahkan nenek, kakek kalian yang tinggal di situ, misalnya di rumah itu terpapar dari bawaan kalian tadi yang main di luar tanpa prokes. Kemudian orang tua kalian misalnya karena bapak harus bekerja, ibu harus bekerja, keluar rumah. Akhirnya bapak membawa virus itu ke lokasi tempat beliau bekerja. Ibu juga membawa virus itu ke lokasi beliau bekerja. Jadi terbayang penambahan virus itu bukan hanya lingkungan rumah kita, tapi akan cepat menyebar karena masing-masing anggota keluarga tidak mengikuti prokes. Protokol kesehatan sudah sering didengungkan, ya. Kalian bayangkan lagi, misalnya di tempat kerja, bapak tadi memaparkan virus, terus bapak yang bekerja satu lingkungan dan orang tua kita itu akan membawa virus itu ke rumah lagi. Demikian seterusnya sehingga banyak sekali yang terpapar virus corona. Ini yang terjadi di Indonesia. Kalian juga misalnya, kalian nongkrong-nongkrong, kalian sebenarnya OTG atau tanpa gejala. Nah, kalian akan menyebarkan ke teman-teman kalian. Teman kalian membawa virus itu ke rumah. Nah, itu juga akan semakin mempercepat penyebaran virus corona. Karena itu, Ibu mohon kesadaran kalian untuk mengikuti prokes corona ini, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, terus menggunakan masker, terus kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas itu nggak usah lungo dulu, nggak usah jalan-jalan keluar dulu kalau nggak penting sekali, ya. Terus yang terakhir adalah menghindari kerumunan, nggak usah gerombol-gerombol kerumunan. Kenapa?
Karena kadang-kadang kita walaupun pakai masker, gitu gerombol ketemu temennya, peluk-pelukan, atau senggol-senggolan, atau tuker HP, atau pinjam barang teman, yang kita tidak tahu di situ ada terpapar corona tidak. Pentingnya prokes. Bu, gimana caranya biar tidak terpapar corona? Selain prokes, berarti kita juga harus meningkatkan imun. Meningkatkan imun dengan apa? Makan makanan yang bergizi. Bu, makan bergizi bukan berarti harus yang mahal, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, itu full vitamin. Allah menciptakan sayur dan buah itu luar biasa. Di sana kandungan vitaminnya bermacam-macam, ganti-gantian. Juga nggak harus buah yang mahal, ya. Pisang, pepaya, mangga, banyak sekali. Buah asli Indonesia kandungan vitaminnya luar biasa. Itu bisa meningkatkan imun. Selain makanan, meningkatkan imun dengan cara apa? Kita bergembira. Kita selalu bersyukur, ya. Bersyukur, bergembira. Bu, main boleh nggak? Ya boleh main. Main game juga boleh, asal ada waktunya. Ya, misalnya sehari kalian sendiri memanage berapa jam? 1 jam atau 2 jam? Boleh. Biar hati kita juga gembira. Ya, Bu, nggak boleh kumpul, terus bagaimana? Ya, kita untuk sementara kalau tidak penting banget, tidak usah bertemu teman, tidak usah kumpul-kumpul dulu. Bisa sapa kalian, teman kalian lewat chat, ya, chatting. Tapi sekali lagi ingat waktu sehingga tidak tidur terlalu malam. Ya, beberapa keluhan orang tua kan anak-anak sering begadang main game seharian. Nah, ini juga bisa menurunkan imunitas kalian. Ya, selain makan. Jadi obat COVID sendiri tidak ada. Obat corona sampai sekarang belum ada. Tidak ada corona. Yang ada adalah meredakan gejalanya. Sehingga dengan imun kita yang bagus, kita bisa melawan virus yang masuk ke tubuh kita seandainya kita terpapar virus corona. Dan yang terakhir kita harus meningkatkan iman. Ya, semakin rajin beribadah, mengambil hikmah dari kenapa sih corona itu diturunkan Allah ke dunia gitu, saat ini, gitu. Karena itu juga termasuk makhluk Allah yang juga bertasbih kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah. Nah, sekarang solusinya adalah kita harus meningkatkan iman kita. Banyak berdoa, doakan orang-orang sekitar kita, dan doakan Indonesia, doakan dunia agar COVID ini segera berakhir. Kalau berakhirnya COVID ini kenapa? Kalian juga pasti sudah sangat rindu sekolah, rindu bertatap muka, rindu bertemu dengan teman-teman. Terutama yang sekolah, kalau daring terus juga sudah bosan, kalau sudah 2 tahun kalian daring. Pasti sekarang sudah pengen, apalagi SMK. Kemarin kalian juga beberapa yang chatting di WA Ibu. Baru daftar tapi sudah tanya PKL-nya nanti gimana Bu, gitu ya. PKL-nya nanti akan ada PKL langsung apabila keadaan sudah memungkinkan. Tapi kalau saat ini belum mungkin. Ya, demikian anak-anak tentang prokes. Yang perlu diperhatikan adalah prokes tadi 5M adalah mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan sekarang sudah ada gerakan double masker. Jadi dalamnya memakai 2 masker, terus menjaga jarak. Ya, menjaga jarak itu tadi di video awal juga sekalian sudah lihat bagaimana seandainya terpaksa kita harus bepergian naik kendaraan umum, kita juga tetap harus menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, nggak usah mall-mall dulu kalau nggak penting, ya, di rumah. Selanjutnya adalah mobilitas dan mengurangi kerumunan. Oke, sudah 5 ya, jadi 5 prokes. Meningkatkan imun dan meningkatkan iman. Ya, apabila ini sudah mereda, maka kita bisa bersekolah minimal seperti tayangan video prokes kesehatan, prokes COVID di SMK Widya Praja yang akan ditayangkan di video berikut.
Selamat datang di SMK Widya Praja Ungaran. Berikut adalah protokol kesehatan guna memutus penyebaran mata rantai virus corona. Sebelum memasuki lingkungan sekolah, semua siswa akan melalui pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan. Cuci tangan secara baik dan benar dengan sabun dan air mengalir. Bersihkan sela jari, punggung tangan, dan kuku selama kurang lebih 20 detik. Jaga jarak antar teman dan hindari kerumunan. Penyemprotan disinfektan di setiap kelas dilakukan sebelum dan sesudah pelajaran. Gunakan tangga yang berbeda untuk naik dan turun. Gunakan hand sanitizer dan hindari kontak langsung dengan guru. Bawalah kotak bekal dan botol minum dari rumah. Selalu gunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan dan tetap jaga jarak. Ayo, biasakan hidup sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Seperti itu prokes di SMK Widya Praja. Jadi kalau kalian datang ke SMK Widya Praja, maka silakan cek suhu badan dulu. Kalau kalian misalnya suhunya 37, maka dilarang meneruskan perjalanan masuk ke SMK Widya Praja. Silakan pulang ke rumah. Jadi kalau badannya demam atau nggak enak badan, lebih baik di rumah. Setelah cek suhu, berarti kalian cuci tangan. Cuci tangan itu ya pakai sabun selama 20 detik. Bukan cuma gini-gini, tapi juga ini bagian kuku juga dibersihkan, ya, paling 20 detik. Sabun itu akan memecah rangkaian corona itu, virus corona, ya, kandungan sabunnya secara kimia itu. Sabunnya juga nggak harus sabun tangan, sabun apa aja bisa kalian gunakan di rumah. Ini tidak hanya berlaku di sekolah, ya. Setelah mencuci sabun juga perhatikan jalan untuk masuk sudah kita tentukan kapan, yang mana, sebelah mana jalan masuk, terus jalan keluar, naik tangga, turun tangga kita pisahkan karena biar tidak jaraknya tidak berdekatan, ya, untuk menjaga jarak. Nah, semoga tayangan tadi bisa sedikit memberi gambaran kalian bagaimana
virus corona itu cepat menyebar dan kita juga harus care dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan kita, demi kebaikan diri dan orang-orang di sekitar kita. Ibu kira demikian paparan tentang prokes, ya. Sekali lagi, prokes harus kita jalankan dimanapun. Yang kedua, tingkatkan imun dengan makan. Ya, maka ada juga slogan makan masker gitu. Jangan masker yang dimakan, tapi makan yang bergizi. Untuk meningkatkan imun dan kita meningkatkan iman. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau khilaf dalam penyampaian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Bima tentang prokes, kami berharap kita dapat melaksanakan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta yang tidak kalah penting, yaitu meningkatkan imun dan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar kita dan orang-orang yang kita sayangi terlindung dari bahaya COVID-19. Selanjutnya, kami mohon Ibu Bima untuk selayang pandang mengenalkan stakeholder sekolah SMK Widya Praja Ungaran kepada peserta didik baru. Kepada Bu Bima, kami persilakan. Terima kasih Bu Maulida. Ini Ibu Bu Bima belum beranjak karena di stop Bu Maulida untuk sekedar selayang pandang atau memberi gambaran sedikit karena waktu kita hanya diberi waktu 5 menit oleh Bu Maulida tentang stakeholder. Ya, apa sih stakeholder itu? Ya, pengertian stakeholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok yang mempunyai hubungan serta kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau stakeholder sekolah berarti yang berpengaruh atau mempunyai kepentingan di sekolah tersebut. Dalam hal ini stakeholder di SMK Widya Praja, bukan di SMK Widya Praja, ya mungkin semuanya ada namanya stakeholder internal dan eksternal. Internalnya siapa sih? Internalnya adalah guru karyawan, atau pegawai stafnya, dan siswa-siswa SMK Widya Praja. Yuk kita lihat dulu profil guru SMK Widya Praja. Walaupun hanya sekilas kita melihat fotonya, mungkin bisa sedikit mengobati keinginan tahun kalian seperti apa sih guru-guru SMK Widya Praja. Selamat datang di SMK Widya Praja Ungaran. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa,
unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan. Ya, demikian sebagian guru-guru, karena masih ada beberapa guru dan karyawan yang belum masuk. Banyak ya, guru SMK Widya Praja
mungkin juga sebagian adalah saudara, tetangga, dari kalian semua. Oke, itu dari pihak guru. Kita ada guru dan karyawan 53. Tanya ini. Terus bedanya guru SMK dengan SMP itu apa ya? Guru SMK dengan SMP, ya kalau seperti guru matematika, bahasa Inggris, gitu ya, agama, itu sama dengan SMP. Ini membedakan kalau di SMK kita ada guru produktif. Ya, guru produktif itu adalah guru jurusan yang mengajari tentang jurusan. Misalnya jurusan teknik sepeda motor, maka ada guru produktif yang ngajarin khusus tentang sepeda motor. Ya, tata busana juga seperti itu. Jadi ada guru khusus tata busana, guru khusus yoga, gitu. Itu namanya guru produktif. Kalau guru ada normatif seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama dengan bahasa SMP. Kalau guru sendiri mengajarnya apa? Oh, guru mengajar matematika. Yang pasti akan disenangi oleh semuanya ya. Matematika adalah pelajaran favorit ya. Ya anak-anak ya. Oke, kita ketemu nanti sama Bu Bima di kelas 11 untuk matematika. Yang pasti pada Excited ya, senang sekali dengan matematika. Favorit ya. Oke, tadi internal ya, tadi guru, karyawan, juga siswa. Sekalian di sini Ibu sampaikan tentang beberapa jurusan, misalnya teknik sepeda motor. Kemarin Ibu sekalian sampaikan di sini sebagai jawaban dari WA, kenapa daftar tapi ditolak? Nah, karena teknik sepeda motor kuotanya sudah penuh 36. Nah, kita juga sekolah kita itu tidak memaksakan harus penuh lebih dari 36 nggak bisa, karena dari kita 36 ya. Ini sekalian klarifikasi siswa-siswa yang mendaftar TBSN tapi dialihkan ya. Semua jurusan insya Allah sama hebatnya, sama baiknya ya. Oke, itu dari internal. Sekarang eksternalnya adalah di pemerintah yang punya kebijakan tentang pendidikan. Terus masyarakat sekitar kita. Karena itu kita juga harus bekerja sama dengan masyarakat sekitar kita. Kalian juga harus menjaga nama baik sekolah di masyarakat kita. Ya, misalnya pulang sekolah, ya itu banyak nongkrong dengan masyarakat, ya kebut-kebutan, masih pakai baju sekolah, masih berhijab praja, terus orang taunya siapa? Hijab praja ya dia. Iya. Nah, itu perlu kalian perhatikan. Masyarakat juga adalah bagian eksternal dari sekolah kita yang memberi masukan demi kebaikan sekolah kita. Kemudian orang tua walinya. Perguruan tinggi. Kenapa perguruan tinggi? Perguruan tinggi banyak juga perannya sebagai masukan, memberi masukan, juga memberi bahkan bantuan ke sekolah kita, ya. Dan yang membedakan lagi dengan SMA atau sekolah lanjutan yang lainnya, bahwa di SMK kita sangat kerjasamanya sangat erat dengan DUDI. DUDI itu apa? Dunia usaha, dunia industri. Istilahnya sekarang ganti, IDUKA. IDUKA apa itu? Dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kenapa? Karena memang SMK tujuannya untuk bekerja. Ya. Kita menjalin banyak kerjasama di luar SMK kita sih. Iya, kalau perusahaan itu kita hampir 60 perusahaan lebih ya, kita sudah bekerja sama membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi nanti mungkin setelah lulus SMK kita juga ada penyaluran ya, tenaga kerja. Itulah yang membedakan kita dengan SMA. Kita punya namanya BKK atau Bursa Kerja Khusus yang tujuannya adalah menyalurkan alumni kita untuk bekerja. Di sini bekerja bukan hanya
kerja di pabrik atau di kantor. Tapi kalau bisa kita juga sekarang penekanannya adalah di kewirausahaan. Ya. Nanti akan bekerja sama dengan produk bagaimana sih mengelola suatu usaha. Ini masukan-masukannya dari mana? Ya dari masyarakat, ya, dari dunia usaha dunia industri, dari perguruan tinggi, gitu ya. Biar kita bisa menjadi usahawan yang sukses. Ya. Kita menumbuhkan jiwa wirausaha pada diri anak-anak. Ya, industri dunia usaha. Yang pertama yaitu menyelaraskan kurikulum. Jadi kurikulum kita itu diselaraskan dengan dunia usaha dunia industri juga. Contohnya tata busana misalnya, dan dulu membuat pola misalnya manual dengan gambar manual. Kalau sekarang canggih lagi, kita sudah pakai digital pakai komputer. Kenapa? Karena dunia industri menuntut seperti itu, ya. Terus misalnya TPSM, sekarang mesinnya misalnya motor Jesse, ya sekarang motor bebek, mungkin sekarang sudah ada motor matic, ya seperti itu. Sesuai perkembangan zaman dan tuntutan di masyarakat. Nah, itu gunanya penjelasan kurikulum. Selanjutnya juga bisa jadi tamu. Kemarin kita juga sempat mendatangkan tamu dari PT Ungarasari Garmen dan PT Indofood Barokah Sejahtera. Itu juga baru-baru ini kita datangkan sebagai tamu. Terus sudah untuk magang, baik itu magang guru dan PKL. Kalau yang kemarin di WA Budiman tanya, Bu, PKL-nya bagaimana? Kita ada PKL. Memang itu justru wajib bagi siswa SMK ada PKL. Ya. Oke, menarik sekali ya itu penjelasannya. Mungkin kita bisa mulai kuis. Oke, boleh kita setelah kuis ya. Mulai kuis ya anak-anak ya. Oke. Nah, kalau kalian tadi menyimak dengan seksama, dengan ketelitian dan mungkin mencatat, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan yang mau diberikan. Ya, nanti akan ada 3 hadiah yang akan kita berikan kepada 3 peserta didik yang beruntung dan mau menjawab. Ya. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Silakan aja. Sudah siap mungkin? Nah, untuk menjawab kalian nanti bisa memanfaatkan fitur titik 3 di pojok kanan bawah. Ya, di HP kalian itu ada titik 3 pojok kanan bawah. Kalian klik raise hand atau angkat tangan. Nah, kalau yang di HP pakai bahasa Inggris raise hand, kalau yang bahasa Indonesia angkat tangan. Ya, nanti kita akan memilih 3 anak pada pagi hari ini yang berkesempatan menjawab kuis dan mendapat hadiah yang menarik dari kami. Ayo siap-siap dengarkan dan jangan lupa di kanan bawah ya. Pojok kanan bawah ada tulisannya more atau ya, lain. Klik terus angkat tangan, ada kode angkat tangan, kalian bisa menjawab kuis. Oke, kayak ditunjuk oleh operator kami. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya ya. Ya, pertanyaannya ini sangat mudah ya, bisa mengarah indah, mengarah bebas, tidak ada di materi tadi ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tidak ada. Oh, ada di bebas ngarah ini. Oh ya, berarti yang penting kendel, ayo. Ya, yang penting kendel, siap dapat hadiah. Pertanyaan yang pertama, ya, silahkan berikan alasanmu kenapa kalian memilih SMK Widya Praja Ungaran. Ya. Kenapa kalian bergabung ke SMK Widya Praja Ungaran? Ya. Silahkan bisa sambil siapkan jawabannya sambil kita pilih peserta yang beruntung menjawab pertanyaan pertama. Oke, silakan angkat tangan dan siap-siap menjawab. Ya. Bisa dipilih mungkin Pak Operator? Ya, peserta pertama yang beruntung menjawab pertanyaan dari kita adalah Leoni.
Jurusan apa, Mbak Leoni? Ya, ada sedikit. Silakan kameranya di-on-kan. Mikrofonnya juga di-unmute. Biar teman-teman kalian tahu nih, penjawab pertama itu seperti apa. Halo Mbak Leoni. Bisa bergabung dengan kami Mbak Leoni? Oh, kita ganti dulu ya, selain Mbak Leoni. Nanti tetap kita kasih kesempatan untuk yang lain untuk bisa mengikuti. Oke, Mas Haikal Bramadio. Silakan on cam Mas Haikal. Ya, penasaran nih, Mas Haikal itu seperti apa gitu loh. Kayaknya pernah Bima deh. Ya, sering gitu ya. Ayo Mas Haikal, tunjukkan pesonamu. Haikal goblok. Karena jurusannya lebih komplit. Kalau ke sekolah dekat. Enak lah pokoknya sekolah di situ. Ya, oke, silakan kameranya dinyalakan, nggak usah malu-malu. ya syaratnya menjawab on kamera. Nggak bisa, Bu. Kalau tidak on kamera, kita akan pilih peserta lain yang mau menjawab. Jadi gini. Bisa diulangi Mas Haikal? Karena jurusannya lebih komplit. Sebelum menjawab, Bu Molida mau tanya, Mas Haikal jurusan apa ya? TBSM. Oh, TBSM ya. Ya. Salah satu teman kalian ya yang jurusan TBSM, Mas Haikal. Ya. Itu ada temannya lagi. Ya. Hadiahnya dibagi dua. Hadiahnya dibagi dua ya Bu Bima ya berarti ya. Oke, silakan menjawab pertanyaan dari kami. Alasan Mas Haikal memilih SMK Widya Praja Ungaran itu apa ya? Jurusannya lebih komplit. Sekolahannya bersih, terawat. Bisa diulangi Mas Haikal? Jurusan komplit. Sekolahnya nyaman. Sekolahnya nyaman. Terus? Bersih. Terawat. Jadi pengen sekolah di situ. Sekolahnya nyaman. Ya. Kata-kata memang punya keilmuan. Haikalnya agak malu-malu ya sepertinya ya. Sedikit malu. Oh, sedikit malu. Ya. Bisa diulangi sekali lagi Mas Haikal? Selain sekolahnya nyaman. Akses menuju ke sekolah lebih dekat. Oke, aksesnya dekat. BTW rumahnya mana Mas Haikal? Guys, target Ya, itu. selain aksesnya dekat, apalagi satu lagi. Apa ini?
phone a friend ya, manfaatkan untuk phone a friend. Oke ya. 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 Terima kasih Mas Rikal. Selamat Mas Rikal mendapatkan hadiah dari panitia. Ya, dia bisa diambil ke sekolah dan untuk waktu pengambilannya nanti akan kita hubungi lebih lanjut. Ya. Oke, untuk penanya kedua. Siap. Ya. Penanya kedua silahkan manfaatkan fitur raise hand. Oke, bisa materi selamat untuk Mas Haikal. Pernah japri Bu Bima ya. Oke, yang gambar WA-nya adalah hantu. Masih ingat ya Bu Bima ya? Iya. Oke, selanjutnya Mbak Susi. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan kedua ya, ini akan dilanjutkan sedikit tentang peran Hiduka atau peran Yudi. Tadi yang pertama penyelesaian kurikulum, yang kedua guru tamu, yang ketiga tempat magang atau PKL baik itu guru atau siswa, yang kelima perekrutan tenaga kerja, ya, perekrutan tenaga kerja dan kunjungan industri. Industri itu seperti apa? Berarti kita siswa datang ke industri sesuai jurusannya. Misal anak jurusan mata buku datang ke hotel atau kopi, ya. Kalau tata busana berarti ke domain, aplikasi berarti ke kantor, bank, ya, seperti itu. Sebelum COVID terjadi, kita sudah melakukan kunjungan industri, biasanya Jogja, ada yang ke Surabaya, ke Malang, ke Solo, menyenangkan ya, pembelajaran berupa kunjungan industri, tapi langsung ke tempat. Jadi kita bisa belajar langsung ya? Belajar langsung. Jadi tidak hanya teori, tapi pembelajaran yang menyenangkan kunjungan industri. Nanti kita bersama-sama nanti kita berdoa, semoga ini segera selesai, biar kita bisa melaksanakan kunjungan industri lagi. Ya, dan terakhir tentang perekrutan tenaga kerja, atau PKK, ya, kita akan tayangkan video ini. Itu sekilas atau sedikit sekali tentang kegiatan bursa kerja sekolah SMK Wijaya Kerja ya.
Jadi itu foto yang lama sebelum COVID. Jadi pesertanya banyak sekali dari siswa-siswa kita sendiri. Bahkan untuk terakhir kita menggandeng beberapa sekolah yang saya mungkin cuma sedikit kan perusahaan nggak mungkin datang ke sekolah yang kurang sedikit untuk prototipe sekolah itu, sehingga kita ajak gabung SMK Bukit Project gitu. Ya kita ajak sekolah dekat kita untuk bergabung untuk prototipe belajar. Baru kita kerja karena kita punya bursa kerja khusus atau BK. BK ini di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi sekarang. Terus selain nyari kerja itu kenapa gitu ya, misalnya terjadi kita menghantar anak juga bersama di beberapa tayangan video ya kita misalnya juga apabila terjadi perselisihan antara karyawan alumni kita dengan perusahaan. Ya kita menjembatani, mencarikan solusi baiknya gimana. Itu juga pernah terjadi, misalnya ternyata gajinya nggak dibayar tepat waktu, atau overtime tidak pernah dibayar. Nah, selama siswa juga melaporkan, ada laporan, kita kerjasama, kita laporkan ke Dinas Tenaga Kerja, misalnya kita sangat tidak bisa mengatasi, bisa kita minta bantuan Dinas Tenaga Kerja. Ya, berikan solusi terbaiknya seperti itu. Ya, itu tentang sekilas tentang bursa kerja. Ya, nama kita adalah bursa kerja mandiri. Bursa kerja mandiri. SMK kerja ya, Pak ya. Iya. Langsung dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sekarang iya, bukan pengawasannya bimbingannya dari sana. Jadi tapi surat izinnya kita namanya pengurusnya di Kabupaten Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Apakah setiap sekolah di kabupaten itu mempunyai BKK? Untuk SMK harus setiap BKK harusnya. Nah, itu harus izin dulu ke Dinas Tenaga Kerja, jadi diberi wewenang untuk melakukan bursa kerja. Di perusahaan biasanya kita cari perusahaan yang membuka lowongan, bisa anak kita antar ke perusahaan untuk tes atau perusahaan yang datang ke sekolah kita untuk melakukan rekrutasi. Jadi jangan khawatir setelah lulus SMK udah pasti siap untuk menyalurkan ya. Ya, tapi itu tergantung siswanya juga. Gini, kadang perusahaannya itu adanya di Jakarta, adanya di Surabaya, tapi anak kita tidak mau. Nggak mau MBR. Kenapa MBR? Jadi nanti boleh ya, besok harus lebih dewasa ya. Karena kesempatan kerja tidak hanya ada di Kabupaten Semarang, lebih luas di luar Semarang. Ya, mungkin di Semarang. Yang penting tetap mengasah skill biar nanti kalau ada perekrutan bisa masuk. Betul. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Yang ketiga. Oke, kita lanjutkan sekarang kuis yang kedua. Kuis yang kedua, silakan operator bisa mulai memilih. Ya. Bisa dipakai fitur raise hand untuk anak-anak. Kemudian akan membacakan pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Bima. Ya, protokol kesehatannya apa aja sih? Ya, prokes yang terkenal itu. Ya. Ya, silakan. Yang terpilih adalah Mbak Agustina. Oke. Ya, bisa on-cam ya Mbak Agustina ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu dari jurusan apa, Mbak Agustina? Malu. Ini syarat wajibnya on kamera. Nah, syarat wajib menjawab adalah on cam. Jika tidak on cam,
Dengan sangat terpaksa akan kita pilih penanya selanjutnya, peserta selanjutnya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Mbak Kusina, halo. Jurusan apa? Sudah menjawab belum? 3, 2, 1. Ya, kita ganti peserta yang lain yang lebih berani. Kita punya siapa ini? Ya, cantik sekali ini Mbak, siapa namanya? Mbak Susi. Ya, jurusan apa Mbak Susi? Bisa di-unmute ya mikrofonnya. Mbak Susi, ya. Mungkin makannya bisa dijeda dulu. Ya, jawab dulu dari kelas 10 apa, jurusan apa. Untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Ya. Halo Mbak Susi. Wah. Dari kelas 10. Oh, ganti lagi. Oke. Ya, jangan malu-malu ya. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Ananda Putri. Oke. Jurusan apa Mbak Ananda? Oh, malu lagi. Kalau tidak ada yang mau menjawab nanti hadiahnya kemana dia? Ya. Oke, satu lagi ya. Ya, nggak usah malu-malu. Ini adalah latihan mental. Siapkan mental kalian. Ya, cantik sekali Mbak. Siapa ini? Ya, mikrofonnya di-on-kan ya Mbak ya. Yuk, bisa yuk. Kiri bawah mikrofonnya di-on-kan. Ya, Mbak siapa? Dita Purwanti. Oke, Mbak Dita Purwanti dari jurusan apa? Boga. Tata Boga. Oke, 10 Tata Boga ya Mbak Dita ya. Oke, silakan langsung dijawab. Prokes yang telah dijelaskan oleh Bu Dina. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. 4 ya. Satu lagi. Gimana Bu? Ulang lagi ya. Yang pertama. Bisa diulang mungkin Mbak Dita Purwanti. Memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Yang terakhir yaitu mengurangi berpergian. Berpergian atau mobilitas. Tepat sekali. Yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan imun dan meningkatkan imun dan iman. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Dita Purwanti yang sudah menjawab ya. Oke, nanti hadiahnya bisa diambil di sekolah, nanti kita hubungi lagi ya. Yang terakhir mungkin Bu Bima, karena tadi sudah menjelaskan, bisa diberi pertanyaan untuk pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan yang terakhir berhubungan dengan materi kita yang terakhir. Apakah singkatan, apakah panjangan dari BKK? Dan jelaskan fungsi BKK di SMK Widya Praja.
Nah, coba BKK kepanjangan dari apa? Dan fungsinya apa sih BKK itu? Ayo. Oh iya, suruh angkat tangan. Angkat tangan ya, silakan raise hand untuk menjawab pertanyaan dari Ibu RT Bimawati. Materinya baru saja dijelaskan, masih fresh from the oven. Yang mau menjawab silakan. Ayo, jangan malu. Jangan malu-malu. Angkat tangan. Ya, ini sudah banyak penanya. Nah, banyak yang angkat tangan. Ayo. Silakan dipilih. On kamera ya, syaratnya on kamera. Ya, oke. Kita punya peserta beruntung yang berkesempatan menjawab, yaitu siapa namanya? Teria, Mbak Teria. Lah, kan kena kok, malah kena tangan loh. Ya, Mbak Teria, selamat. Malah ini off. Nggak usah malu-malu ya, Mbak Teria ya. Oke, ganti yang lain. Ya, Mbak siapa? Siapa? Itu berdua itu. Ya, Mbak Indika, silakan. Jawab pertanyaan dari Bu Bima. Mana Mbak Indika? Mbak Indika. Mbak Indika yang mana Mbak Indika? Tunjukkan pesonanya. Oh, Indika. Silakan on kamera. Tuh, tambah apa? Yang lain ya. Oke. Kita pilih peserta lain. Silakan raise hand atau angkat tangan. Ya. Kita punya peserta yang ingin menjawab, yaitu Mbak Mei. Ya, silakan Mbak Mei dijawab pertanyaannya. Ya, nggak usah malu-malu. Oke, Mbak Mei, Diana off kamera. Ayo, berani BKK tadi. Apa ya BKK tadi? Ya, ini kita punya satu lagi yaitu Mbak Artika Dewi. Silakan dijawab Mbak Artika. BKK itu apa ya? Silakan Mbak Artika. Halo. Mikrofonnya di-on-kan ya. Untuk masuk itu apa? Untuk masuk kerja atau tempat PT kerja. Bisa diulangi mungkin Mas? Untuk mendaftar pekerjaan. Untuk daftar pekerjaan. Ya, salah satunya ya bisa disalurkan ke tenaga kerja yang membutuhkan. Untuk Selain itu,
Berarti kamu menjawab untuk dipekerjakan di bidangnya. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu mungkin jawabannya. Jadi menjembatani apabila ada perselisihan ya dalam perusahaan. Oke, seperti itu. Tadi kepanjangan BKK apa? Berarti Kak? Bursa kerja. Ya, BKK adalah kepanjangan dari bursa kerja khusus. Ya, selama 1 juta rupiah. Enggak sama aja. Nanti kita berpoliga ya. Oke, hadiahnya ambil souvenir di sekolahan, disediakan oleh panitia, tapi waktunya nanti kita ditentukan karena kita masih PPKM. Oke, ini pertanyaan ketiga, berarti saya juga mengakhiri dari materi kita hari ini tentang stakeholder Widya Praja. Walaupun selain pandang, pintas, jika kalian masih kurang jelas atau ingin mendapat penjelasan lebih dalam, boleh menghubungi Bu Bima lagi ya. Japri Bu Bima silakan, tapi jangan jam 1 malam. Bu Bima sok takut kalau kalian Japri jam 1 malam ini habis tahajud karena Bu Bima Japri itu apa gimana gitu ya. Silakan Japri bertanya-tanya seperti kemarin, hingga insya Allah pada waktu cek dari kalian semua. Itu akhiri hari ini materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelasan. Sekali lagi terima kasih perhatiannya dan terima kasih telah bergabung ke SMK Widya Praja. Semoga semangat ini jaga kesehatan dan kita dapat sekolah normal kembali seperti dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya sesi kuis, berakhir pula acara pada pagi hari ini. Demikian acara MPLS hari pertama. Ya, besok kita masih ada 2 hari dan selalu ada kuis di sesi acara terakhir. Jadi siapkan mental kalian untuk menjawab ya. Jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir di WA group dan link Zoom ya, karena itu juga akan kita print ya, supaya kita tahu yang ikut itu siapa saja ya. Dan kita akan adakan sesi foto ya, di foto panitia ya, waktunya 2 menit untuk foto ya. Silakan bisa mulai ke foto. Ya, kameranya mohon di-on-kan sesuai tata tertib. Selama acara berlangsung kamera selalu on. Sampun? Satu lagi ya, silakan senyum dan tunjukkan wajah manis kalian. Cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Oke. Panitia ini sedang melakukan proses pemotretan ya. Jadi kalian pasang wajah manis, badan wajah cantik ya. Dan Ibu mohon karena sesuai tata tertib itu kalian memakai OSIS SMP, jadi kerugiannya juga putih ya. Kemudian lihat ini masih ada yang merah, ada yang hitam ya. Dan selanjutnya Ibu mohon kalian sesuai dress code. Oke, untuk sesi foto sepertinya sudah selesai ya. Terima kasih untuk kesediaan anak-anak semua mengikuti acara MPL pada pagi hari ini. Semuanya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ya, akhir kata, marilah kita tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan, merajut sukses di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktunya ya.